Nah, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk hari ini kita masuk ke bab yang baru ya. Bab yang baru yaitu tentang gerak lurus. Ya, tentang gerak lurus. Jadi kita akan bahas materi tentang gerak benda, yaitu gerak lurus. Dan ini sudah di SMP. Di SMP sudah diajarkan, ya. Di SMP sudah diajarkan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang gerak lurus, ya. Gerak lurus. Atau mungkin ada buku yang menggunakannya kinematika, ya. Memberi namanya adalah kinematika. Oke, jadi materi kita hari ini tentang gerak lurus. Sebelum kita ke sana, jadi kenapa kok disebut sebagai gerak lurus? Gitu ya. Nanti kita bahas dulu tentang ini apa itu yang disebut dengan gerak. Jadi nanti kita ada dua permasalahan di sini. Ini ada apa itu gerak, gitu ya. Dan kenapa kok disebut sebagai gerak lurus? Ya, kenapa kok disebut sebagai gerak lurus dan kenapa nanti ada lagi gerak parabola setelah ini, dan setelah itu ada gerak melingkar, gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, tapi kira-kira apa? Kenapa kok disebut sebagai gerak lurus? Bahasan kita nanti ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar, ada gerak parabola. Itu nama apanya berarti? Lurus berarti nama lintasan. Untuk lintasan yang dilewati oleh benda. Kalau geraknya disebut sebagai gerak lurus, berarti lintasannya berubah garis lurus. Kalau gerak parabola, berarti lintasannya parabola. Seperti kalau misalkan basket, gitu ya, atau sepak bola, atau misalkan apa lagi ya, kalian mungkin pernah nyiram tanaman pakai air gitu ya, itu kan di airnya keluar, bentuknya seperti ini. Nah itu gerak parabola, ya. Kemudian nanti ada bab yang terakhir semester ini adalah gerak melingkar. Namanya gerak melingkar berarti lintasannya berbentuk lingkaran, melingkar. Ya. Sekarang kita ke gerak lurus. Dan ini sudah dibahas di SMP, misalnya sudah ketika di SMP ini sudah dipelajari, ya. Jadi kita mengenal dulu yang namanya gerak. Gerak berarti apa? Jadi perubahan apa? Posisi terhadap titik titik acuan. Ya, ya, titik awal titik acuan. Titik acuan ya. Jadi misalkan ini saya dan spidol ini ya. Kalau misalkan saya memasang titik acuan saya di spidol ini. Jadi meskipun saya bergeser seperti ini, berarti saya tidak bergerak terhadap spidol. Tapi saya bergerak relatif terhadap lantai atau tanah. Gitu ya. Jadi gerak ini nanti adalah perubahan posisi terhadap acuan. Titik acuan. Di mana titik acuannya? Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya memegang spidol ini, itu berarti saya bergerak seperti ini, ya berarti kalau acuannya adalah spidol, berarti saya diam relatif terhadap spidol, atau spidol ini diam relatif terhadap saya. Meskipun saya dan spidol juga bergerak menurut kalian, gitu ya. Karena siswa yang duduk di sini sebagai memandangnya kan sebagai pengamat, jadi sebagai acuan juga, gitu ya. Jadi gerak itu nanti tergantung dari acuannya. Benar dikatakan bergerak atau tidak, tinggal dia dilihat dari siapa, ya. Kalau dilihat dari siswa yang duduk di kursi, saya tadi bergerak karena posisi saya akan berubah ke sini menjadi sini, ya. Dia ada perubahan posisi. Nah itu adalah gerak. Nah kemudian dalam gerak nanti ada beberapa besaran, ya. Ada besaran dalam gerak. Yang satu ada
jarak. Ya, ada jarak. Kemudian ada ini. Jarak dulu aja, saya uraikan gitu ya. Jarak ini termasuk besaran skalar. Ya. Jarak itu skalar. Apa maksudnya jarak? Jarak ini adalah apa aja? Panjang lintasan yang ditempuh benda, gitu ya. Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Itu adalah jarak. Jadi kalau misalkan ditanya jarak, nanti ini panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Dan ini termasuk besaran skalar. Kalau skalar hanya ada nilai saja, tidak ada arahnya, gitu ya. Tidak ada arahnya. Dan yang kedua, ini adalah perpindahan. Perpindahan ini ya. Perpindahan. Berarti ini apa? Perpindahan adalah perubahan posisi benda. Ya, perubahan posisi benda. Ini termasuk besaran vektor. Ini ya. Jadi jarak dan perpindahan itu beda. Ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan ini ya, 6 meter, misalkan ada orang berjalan, terus kemudian dia ke sana. Ini adalah, misalkan, oh ini 8 ini ya, ini 8, misalkan ini 6, ini biar kelihatan, ini kan panjang. Nah, maka nanti kalau jarak, ditanyakan jarak berarti Anda adalah, ya 8 ya, 8 plus 6, berarti 14 meter. Tapi kalau perpindahannya, berapa perpindahannya? Perpindahan itu kan dari titik perubahan posisi. Berarti dari titik akhir ke titik awal. Sana. Berapa panjangnya ya misalkan? Misalkan panjang perpindahannya. Berapa? Ini 6, ini 6, ini 8, berarti panjangnya 10. Jadi ini adalah akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat, jadi 10 meter. Itu perpindahan. Bedanya di situ ya. Jadi perpindahan itu selalu ngambil titik awal ditarik ke titik akhir. Nah, itu adalah perpindahan. Tapi kalau jarak, ya seluruh lintasan yang sudah ditempuh itu berapa? Ya. Kemudian kalau misalkan bentuknya seperti ini, bergerak. Nah ini, dari titik A kembali ke titik A. Misalkan jari-jarinya adalah R, ya. Jadi ada orang bergerak, muter gitu. Dari A kembali lagi ke titik A. Maka jaraknya berapa? Besarnya jarak ini ya. Jaraknya berarti keliling lingkaran. Ini sama dengan keliling lingkaran. Kalau misalkan di situ diketahui R dari jarinya, berarti ini adalah 2 pi R. Ya. Sekarang perpindahannya. Perpindahan, berapa perpindahannya? Posisi awalnya di mana? A. Posisi akhirnya A. Berarti berubah atau tidak? Tidak kan? Dari A kembali lagi ke A. Berarti dia tidak mengalami perubahan posisi. Tidak ada perubahan posisi. Berarti perpindahannya 0. Jadi perpindahannya sama dengan 0. Ini besar perpindahannya. Pak kok 0? Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kan tidak ada perubahan. Jadi istilahnya kembali ke titik awal. Jadi kalau kembali ke titik awal, perpindahannya 0.
Jadi itu ya, bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari mungkin sama gitu ya, tapi ternyata kalau di fisika beda. Jadi jarak itu, kalau jarak berarti panjang lintasan yang saya tempuh. Kalau misalkan ini muternya 2 kali, berarti jaraknya berapa ya? Bisa tempuh? 2 kali keliling, ya. Tapi perpindahannya 0, karena dia kembali ke titik semula, gitu ya. Nah, misalkan dari A ke B misalkan, perpindahannya berapa? Kalau dari A ke B, setengah, perpindahannya berapa? Kayak jaraknya setengah keliling. Nah, perpindahannya, nah ini kan, perpindahan. Perpindahan sama dengan dari A ke B. Besarnya sama dengan 2R. 2R. Kan diameter gitu ya. Diameter. Bisa ya? Bisa membedakan ya? Pokoknya kalau perpindahan dari titik awal tarik garis lurus ke titik akhir. Nah, itu adalah perpindahan. Jadi kalau bentuknya melingkar seperti ini, jaraknya ya ini setengah keliling lingkaran gitu ya. Tapi kalau perpindahannya 2R atau sama dengan diameter lingkaran itu, gitu ya. Oke, bisa ya membedakan? Meskipun nanti bahasan kita adalah gerak lurus, tapi setidaknya bisa membedakan. Meskipun gerakannya melingkar, ya kita bisa membedakan. Apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Nah, itu silakan perlu dicatat. Oke. Mungkin sambil menulis, gitu ya. Yang sebelah kiri sudah ya ini ya. Yang ini. Ya, yang hapus yang sebelah kiri dulu. Oke. Dan besaran yang lain selain jarak dan perpindahan, nanti ada kelajuan dan juga ada kecepatan, ya. Ada kelajuan, terus ada kecepatan. Besaran yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ini. Yang ketiga ada kelajuan. Kalau dalam bahasa Inggris sih biasanya ini speed, ya. Jadi itu kelajuan, skalar. Kelajuan ini skalar. Skalar. Jadi hanya nilai saja, tidak ada arahnya, gitu ya. Hanya nilai saja. Jadi kalau kelajuan nanti misalkan dinotasikan pakai P tanpa tanda panah, gitu ya. Atau mungkin nanti agak rancu ketika kita permasalahan yang ada adalah yang umum di buku-buku, gitu ya. Yang umum di buku. Setelah bahas ini, nanti membedakan antara kelajuan dan kecepatan tidak ada tanda panahnya, gitu ya. Permasalahannya di situ. Jadi nanti kita nanti akan disebutkan di soal itu aja ya. Itu kelajuan atau kecepatan. Atau kelajuan atau kecepatan nanti begitu. Sebenarnya saya juga akan berupaya untuk ini. Bagaimana kalau sajiannya ini semuanya bentuk vektor karena kita sudah mempelajari vektor. Karena ada vektor dan skalar gitu ya. Oke. Jadi untuk ini kelajuan ini nanti adalah perumusannya kelajuan ini sama dengan jarak per waktu. Skalar. Ya. Skalar. Gitu ya. Jadi ini jarak per waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Jadi itu adalah kelajuan. Tidak ada arahnya, hanya nilai saja. Gitu ya. Mungkin sambil kalian berlatih ketika saya menulis ini, kalian juga ikut menulis. Nanti kalau kuliah, seperti itu. Kebanyakan ya dosennya menjelaskan tidak ada beri waktu, silakan ditulis dulu gitu.
latihan ya. Tapi saya upayakan pelan-pelan ya. Sambil saya ngomong, kalian sambil latihan nulis. Gitu ya. Biar nanti terbiasa. Tapi konsentrasinya biar berlatih. Karena ketika nanti kuliah, kaget kadang. Biasanya di sekolah diberi kesempatan nulis, ketika kuliah langsung. Nah, ketika kita mengikuti itu kadang konsentrasi akhirnya akan pecah. Ya, ini latihan pelan-pelan, nanti biar terbiasa, kuliah lancar. Misalnya gitu ya. Oke. Jadi kelajuan sambil menulis gitu ya. Itu adalah jarak per waktu. Ini skalar, ini skalar, hasilnya ini skalar. Gitu ya. Ini adalah kelajuan. Jadi atau bisa juga nanti kelajuan itu juga besarnya kecepatan, nilainya gitu ya. Jadi kalau misalkan konsep nanti kalau di soal biasanya dimunculkan seperti ini, jarak per tadi contohnya di sini ya. Ini misalkan waktu tempuhnya adalah 2 sekon, copot gitu ya, 2 detik sekian meter ya. Atau misalkan kita ambil 10 detik gitu ya. 10 sekon. Oke, 10 sekon gitu ya. Maka kalau di situ yang ditanyakan kelajuan, jadi berapa? 14/10, berarti 1,4. Nanti kalau yang ditanyakan kecepatan, berarti besarnya kecepatan, berarti perpindahan per waktu. Berapa hasilnya? 10/10, gitu ya. Jadi kalau untuk contoh itu ya, jadi misalkan contoh itu ya. Contoh, kalau misalkan seperti tadi, ini misalkan 8 ya, 8 meter, dan ini 6 meter, ditempuh dalam waktu 10 detik, gitu ya, dalam waktu 10 detik, kelajuan, nanti notasinya juga sama dengan V aja ya, V. Nah, ini ya jarak per waktu. Atau S, misalnya nanti jarak pakai S, ini adalah T gitu ya. Jaraknya berapa berarti? 8/6 tadi gitu ya, per 10. Berarti ini adalah 1,4 meter per sekon. Nah ini, nanti beda dengan kalau kecepatan. Kecepatan berarti perpindahan per waktu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi konsepnya ini nanti ketika dibawa ke sana itu hati-hati. Pertanyaannya apa? Kelajuan atau kecepatan? Kalau kelajuan berarti 14 atau panjang lintasan dibagi dengan waktu tempuh. Jadi 14/10, 1,4. Tapi kalau nanti setelah ini kita akan bahas tentang perpindahan, kecepatan, ya. Yang ini sudah ya? Ini sudah. Oke, saya upayakan pelan-pelan. Kalian sambil bisa mengikuti menulis. Jadi itu adalah kelajuan, ya, kelajuan. Kemudian ini. Sekarang yang keempat ya, ini kan ketiga. Sekarang yang keempat, kecepatan. Nah, kecepatan ini kalau bahasa Inggrisnya biasanya kalian menemukan ini, velocity, ya. Ini termasuk besaran vektor. Termasuk besaran vektor, ya. Jadi untuk kecepatan, ya. Kecepatan nanti juga pakai V, hampir sama rumusnya ya, sama ya. Kecepatan berarti ini adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah ini. Nah jadi kalau misalkan untuk kasus soal yang ini, ya soal yang sama ini, maka untuk soal itu, kalau ini tadi 8, ya, kemudian ini silakan. 8 gitu ya. Kemudian ini adalah 6 meter. Jadi kalau misalkan mencari besarnya kecepatan ya, besarnya kecepatan V, nanti berapa berarti? Kan kita cari perpindahannya, berarti perpindahannya tadi berapa? 10 ya? Nah ini, perpindahannya adalah
10 meter. Berarti kalau besarnya kecepatan, ini saya gambar, saya tuliskan tidak ada tanda panahnya. Tidak ada tanda panahnya ini. Berarti ini adalah besarnya, gitu ya. Jadi 10 perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Berarti berapa ini? 10 per 10, karena waktunya sama 10 sekon, seperti soal ini tadi ya. Maka kecepatannya besarnya menjadi 1 meter per sekon. Gitu ya. Loh Pak, kalau vektornya seperti apa? Ini kan tidak ada tanda vektornya loh. Ini nilainya, ya nilainya. Kalau vektornya bagaimana? Oke, boleh. Nanti setelah itu ke vektor. Silakan ini sambil tulis ya. Setelah ini akan saya contohkan kalau bagaimana kalau bentuknya vektor, Pak. Padahal sudah didefinisikan bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor. Kenapa kok contohnya malah tidak pakai tanda vektor, gitu ya? Nanti akan kita coba di situ. Oke, nanti akan kita coba apakah benar ketika disajikan dalam bentuk vektor besarnya juga sama dengan itu, gitu ya. Yang bagian ini sudah? Oke, sudah ya. Bagian ini sudah, sekalian sambil menulis yang sebelah sana ini saya hapus biar nanti bisa jedanya tidak terlalu lama, gitu ya. Nanti akan saya kirimkan video rekamannya untuk yang misalkan belum sempat menulis dan sebagainya, atau di foto juga nggak apa-apa, di foto yang ini. Mungkin yang posisi di sini bagus untuk moto ya. Gitu. Oke, ini saya hapus ya. Nah ini. Oke, sekarang contoh kalau misalkan disajikan dalam bentuk vektor bagaimana Pak? Ini kan masih sajiannya angka, skalar, gitu ya. Belum vektornya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Ini ya. Contoh. Ini kemudian saya punya apa ini ya? Ya, kupu-kupu terbang gitu ya. Ke kanan. Dia ke sana arah sumbu X gitu ya. Misalkan nanti ilustrasi soalnya misalkan ya. Seekor kupu-kupu terbang ke arah misalkan sana barat atau ke arah timur ya bisa ya. Kalau ini utara, Y itu ini utara, ini berarti timur ya. Ke arah timur sejauh 8 meter. Jadi kalau ke arah sumbu X, kalau digambarkan dalam sumbu X berarti ini adalah sejauh SX, ini adalah 8I. Kan sumbu X. Ya. Sumbu X kemarin kan arahnya pakai I ya. Sumbu X sejauh 8I, 8 meter gitu ya. Kemudian belok ke kanan, berarti kalau misalkan ke timur, belok ke timur, belok ke kanan berarti ke mana? Selatan. Jadi kemudian dia bergerak ke selatan sejauh 6 meter. Misalkan, jadi ini SY sama dengan 6I. Oh, 6. Ya betul, C, betul ya. Siapa tadi? C, saya keliru. Karena ke arah sumbu Y negatif, gitu ya. Ke arah sumbu Y negatif, jadi dia minus, ya. Jadi kupu-kupu ini terbang ke sana, kemudian turun atau ke selatan, ya. Kalau ini utara, berarti ini selatan. Kemudian waktu tempuhnya itu dalam waktu T sama dengan 10 sekon. Jadi waktu tempuh kupu-kupu itu terbang dari titik, misalkan ini titik A, kemudian titik B belok ke titik C, gitu ya. Itu waktu tempuhnya adalah 10 sekon. Pertanyaannya adalah tentukan vektor kecepatannya. Ya. Vektor kecepatannya. Kemudian yang kedua, besar kecepatan. Ini berarti adalah besar kecepatan. Ini ya. Nah, kalau mencari perpindahan ini, berarti ini kan S, vektor S. Ya. Masih ingat tuh materi tentang penjumlahan vektor kemarin?
Jadi kalau seperti ini, S sama dengan perpindahannya ya, kita jadi S sama dengan SX ditambah dengan SY, kan sambung menyambung saja. Jadi yang SX tadi berapa? 8I. SY-nya min 6J. Ini adalah perpindahannya. Ya. Vektor perpindahannya. Bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kecepatannya berarti V sama dengan vektor S per T. Ya. T kan skalar. Jadi boleh dituliskan nanti per 10 dah ini. Ini kalikan berapa? 8I min 6J. Nah, jadi ini adalah vektor kecepatannya. Seperti ini boleh. Atau dimasukkan ke sini juga boleh. 0,8I min 0,6J. Satuannya apa? Meter per sekon. Ini adalah vektor kecepatan. Lalu bagaimana dengan besarnya? Apakah sama ketika kita menghitung dengan cara ini tadi? Gitu ya. Jadi biar ilmunya vektor kemarin itu terpakai. Sebenarnya materi ini adalah materi tentang vektor, cuman di banyak buku pembahasannya tidak menggunakan vektor. Ya, tapi nanti akan saya berikan gambaran seperti ini dan gambaran yang sesuai dengan buku. Biar nanti kalian punya luas ya. Ada berbagai alternatif gitu ya. Karena nanti ketika di soal olimpiade biasanya ada yang bentuknya vektor seperti ini. Ya, meskipun menggunakan soal-soal tentang gerak lurus ya. Oke. Yang sebelah sana sudah jelas ya ini ya. Oke. Sekarang kan saya mau menghitung, kita akan menghitung berapa besarnya ini. Jadi kan yang A sudah ketemu, jawaban pertanyaan yang pertama sudah kita jawab. Jadi vektor kecepatannya adalah 0,8I min 0,6J. Maksudnya arah kecepatannya ini adalah ke kanan 0,8, ke bawahnya juga 0,6. Jadi ya. Sekarang tinggal besarnya. Kalau besarnya kecepatan, dari gerak kupu-kupu itu, nanti akan kita hitung. Apakah sama dengan yang tadi ya. Yang tadi kan hasilnya 1 ya. Jadi sekarang kita ini, nilainya atau besarnya V, besarnya kecepatan, ini adalah akar dari komponen ini disebut sebagai Vx. Ini komponen Vy. Berarti ini ada Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vx-nya berapa? Ya, 0,8 kuadrat ditambah dengan min 0,6 kuadrat. Hasilnya akar dari 0,64 ditambah dengan 0,36. Hasilnya 1,001 meter per sekon. Sama dengan yang tadi? Sama. Ini sajian vektor seperti itu. Kalau di buku-buku biasanya langsung tidak pakai vektornya. Tapi kalian harus tahu. Biar ilmunya vektor kemarin terpakai gitu ya. Oke, silakan kalau dicatat dulu nggak apa, silakan sambil dicatat. Jadi saya memberikan ini nuansa baru di kelas yang sekarang kelas 11 saya tidak seperti ini gitu ya. Mungkin nanti akan kita menemukan hal-hal baru gitu ya. Jadi untuk yang tahun kemarin saya belum sampai mengajarkan seperti ini. Masih hanya pokoknya 10 per 10, 1 gitu aja. Bentuk vektornya tidak saya berikan. Jadi yang ini sekarang biar nanti pengetahuan tentang vektor yang kita bahas di bab yang lalu itu terpakai, gitu ya. Sudah? Oke, sudah ya. Saya hapus yang sebelah sini, kalau gitu. Kalau sudah, saya hapus yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri saya hapus. Nanti untuk kecepatan, itu ada kecepatan rata-rata dan ada kecepatan sesaat. Nah, ini nanti dalam perhitungan kecepatan sesaat, saya harus menambahkan materi tentang diferensial. Ya, materi tentang
diferensial. Jadi ada tambahan matematika. Karena nanti di matematika ada diferensial juga ada, cuman di kelas 11 atau kelas berapa? Kelas 11 nilainya. Di matematika didapatkan mungkin kelas 11, jadi nanti saya tambahkan. Nah, untuk yang berikutnya, ini ada kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata berarti nanti ini V ini ya, delta S per delta T. Ini tanpa ini enggak apa. V rata-rata. RAT, V rata-rata gitu ya. Jadi V rata-rata nanti adalah delta S per delta T. Oke. Baik, kecepatan rata-rata itu ya. Apa maksudnya delta S? Delta itu berarti nanti selisih antara posisi akhir, ya posisi akhir, ST, dikurangi dengan posisi awal per, ini anggap saja 1, 0 ya. 0 itu berarti awal. Ya, jadi kalau misalkan situ, ini ya, S1 berarti ini adalah posisi akhir, kemudian S0 berarti posisi awal, kemudian kalau T1 berarti ya waktu ketika di sini ya, anggap saja waktu akhir gitu aja ya. Kemudian T0 berarti ini adalah waktu awal pergerakan gitu ya. Jadi ini ada meter, kemudian sekon. Ini ya. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata. Jadi kita melihat di mana posisinya akhir dan kemudian di mana posisi awalnya. Pak, itu nanti vektor atau skalar? Ya, saja vektor, gitu ya. Kalau kita sajikan dalam bentuk vektor bagaimana ya? Berarti diberi tanda panah di sini. Nanti akan saya berikan contohnya. Ini ya. Ini seperti ini. Oke. Jadi itu adalah persamaan tentang kecepatan rata-rata, gitu ya. Sekarang contoh di persoalan, contoh soal itu ya. Silakan bisa sambil menulis ya, biar nanti jedanya tidak terlalu lama. Latihan ya, latihan menulis sambil mendengarkan. Oke, jadi itu adalah kecepatan rata-rata. Jadi contoh. Ini yang misalkan posisi benda mula-mula kita adalah di S sama dengan 2I. Ya, posisinya, jadi ini posisi awal gitu ya. Kemudian empat detik kemudian, 4 detik kemudian ya, kebalik ya. Jadi 4 detik kemudian posisinya adalah ST, ini misalkan 10I, gitu ya, 10I. Nah, tentukan gitu ya, tentukan kecepatan rata-rata benda dan besarnya gitu ya.
Nah, dan besarnya. Rata-rata benda dan besarnya. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini, maka ini ya, jawab ya. Jawabannya, berarti V, ini kan kita menggunakan delta S per delta T, rata-rata. Kalau rata-rata berarti harus tahu posisi awal dan posisi akhir. Nah, kemudian posisi akhirnya kita adalah di 10 I. Posisi awalnya di 2I. Ya. Nah, dibagi dengan ya 4. Kok 4, Pak? Ya, karena ada ini. 4 detik kemudian. Loh, Pak, kok enggak sama dengan rumus ini? Boleh itu saya nanti. 4 nih. No, awalnya kan berarti belum dimulai waktunya gitu ya. Maka 0, gitu ya. Boleh seperti ini. Kemudian kebetulan ini kan sama-sama pada arah sumbu X, gitu ya. Posisinya di sana, kemudian sini. Di sini kemudian menjadi di sana. Nah, berarti kan perpindahannya kan ini. Berapa? 8 I per 4. Berarti kecepatannya adalah 2I meter per sekon. Kalau besarnya berarti besarnya V rata-rata atau kecepatan rata-rata, ya kita tinggal ini aja. Akar dari berapa? Vx-nya 2. Ini kok ya habis dong. 2 ya. 2 kuadrat Vy-nya. Vy apa ada? 0. Kan hanya 2i saja. Tidak ada J-nya. Maka ini ya 0. Arah Z-nya 0. Ya, kalau misalkan 3 dimensi berarti 0 juga gitu ya. Atau tulis ini saja enggak apa-apa. Yang 0 enggak usah ditulis enggak apa-apa. Gitu ya. Ini boleh, dituliskan lengkap boleh. Karena kita 3 dimensi ya boleh seperti ini. Tapi hasilnya sama. Berarti berapa ini? 2. Ya. 4 terus di akar 2. Jadi ini adalah besarnya. Meter per sekon. Kebetulan pas sama. Gitu ya. Kebetulan pas sama. Ini 2i, ini tinggal 2 meter per sekon. Nah, jadi ini adalah contoh ya. Contoh penerapan soal tentang kecepatan rata-rata. Setelah ini akan saya berikan contoh lagi yang bagaimana kalau ada I dan J. Gitu ya. Ada I dan J. Ada I dan J, nanti seperti apa. Nah, baik, sekarang saya beri contoh lagi. Contoh berikutnya ini. Benda terlihat benda semula berada di 3i plus 4j dari suatu titik acuan, ya. Jadi dari suatu titik acuan, dia posisinya adalah di 3i plus 4j. Kemudian bergerak selama 2 detik sehingga posisinya menjadi 6i plus 8j. Ya, jadi 6i plus 8j meter, ya. Selama berapa detik tadi? 2 detik. Nah, tentukan yang pertama kecepatan rata-rata. Kemudian yang B
kecepatan rata-rata. Nah, siapa yang bisa? Oma nulis di sini. Ayo, nggak apa-apa, gitu ya. Bisa? Masa bisa? Bisa ya. Oke, sekarang posisi awalnya berapa? 3i plus 4j, gitu ya. Kemudian posisi akhirnya, nah, berarti nanti untuk kecepatan rata-rata, jawaban yang A ini ya, P sama dengan delta S per delta T. Jadi posisi akhir, berarti kan 6i plus 8j dikurangi posisi awal, 3i plus 4j per waktunya 2 gitu saja ya. Ini dikurangi ini berarti hasilnya plus 4j per 2 atau 3/2 I plus 2 ya. 2j. Nah, ini adalah kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata dari benda itu. Kemudian bagaimana dengan besarnya? Kalau besarnya berarti untuk besarnya V, jadi ini adalah akar dari 3/2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Jadi akar dari berapa? 3/2 kuadrat berapa? 9/4 ditambah dengan 4. Ya. Berarti ini berapa? 25/4 ah? Ya. Ya, betul. Berapa hasilnya? 5/2 meter per sekon. Ini tadi satunya juga meter per sekon. Ya, jadi 5/2 atau 2,5. Ya, 2,5. Ini contoh kalau kita sajiannya semuanya dalam bentuk vektor. Ya, sajiannya semuanya dalam bentuk vektor. Jadi besarnya adalah 5/2 meter per sekon, kemudian ini vektornya 3/2i plus 2j meter per sekon. Gitu ya. Silakan bisa sambil ditulis. Kemudian saya berikan contoh lagi. Ini contoh yang umum ya, contoh yang umum di buku-buku. Ini tidak umum, di buku-buku jarang. Ya, atau mungkin belum. Sekarang saya beri contoh yang ada di buku, yang sering muncul di buku. Ini sebuah benda, mudah-mudahan yang dari rumah kelihatan ya, ya terlihat. Oh, sebentar, ada yang chat. Oke. Oke, sebuah benda bergerak. Ya, sebuah benda semula berada di posisi 2 meter sebelah kanan titik acuan, ya, sebelah kanan titik acuan. Kemudian benda yang kemudian setelah ini ya, kemudian bergerak lurus selama
selama misalkan 2, ini 5 ya. 5 meter, kemudian ini bergerak selama 2 sekon, sehingga posisinya menjadi 10 meter di sebelah kanan acuan. Nah, tentukan kecepatan rata benda. Kalau di buku-buku biasanya hanya bisa 1 pertanyaan saja. Karena di buku-buku yang dipakai langsung ini. Langsung nilainya. Gitu ya. Caranya bagaimana kalau kalian misalnya menemukan, lupa ini soalnya nggak ada vektornya sama sekali. Padahal kita sudah diajari bahwa kecepatan itu adalah vektor gitu ya. Ya, berarti kalau menemukan seperti ini, penulis buku itu sudah menganggap bahwa ini adalah besarnya dari ini. Besarnya ini berapa? 5 loh. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar kan 5. Ini besarnya berapa? 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, ya akar 10. Jadi di buku-buku itu langsung diberikan ini, besarnya itu. Kemudian langsung besar akhirnya. Ini ya. Tapi kalau misalkan bentuk vektor itu seperti ini. Jadi biar pengetahuan kita tentang vektor itu terpakai. Maka saya menambahkan itu, tapi saya juga memberikan yang ini. Biar nanti ketika menemukan buku, ya ini bisa, ini juga bisa. Gitu ya. Oke. Kecepatan rata-ratanya berapa? Berarti ya tinggal ini aja. V sama dengan delta S per delta T. Delta S-nya berapa ya? Berarti 10 min 5 per 2. Hasilnya 5 per 2 meter per sekon. Nah, itu sama saja. Ya. Ini sajiannya hanya nilai-nilainya saja. Ini sajiannya dalam bentuk vektor. Ya, silakan dicatat dulu. Silakan yang dari rumah jadi boleh meninggalkan Google Meet. Jadi untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.